Oke, baik akan saya mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Maulana, SSI MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Dan juga kepada teman-teman sekalian yang mungkin nanti akan mendengar dan menyimak presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sri Novela Putri Ramadhani. Saya Kartika Sari. Saya Emil Sarafsunyani. Saya Faisal Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek studi kasus yang membahas mengenai analisis struktur jembatan gantung menggunakan metode penyelesaian vektor. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai dari latar belakang kasus yang akan disampaikan oleh Kartika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sri Novela. Di sini ada analisis struktur jembatan gantung. Dalam sebuah proyek, kita mendapat tugas untuk melakukan analisis struktur pada jembatan gantung yang akan dibangun di suatu wilayah. Jembatan ini diharapkan dapat menahan beban dan tekanan yang mungkin terjadi selama penggunaannya. Untuk itu, analisis struktur dengan menggunakan vektor merupakan langkah kritis dalam memastikan kestabilan dan keamanan jembatan. Jembatan gantung ini misal direncanakan memiliki panjang 300 meter dan dua menara penyangga setinggi 50 meter di setiap ujungnya. Beban yang diperkirakan meliputi benda mati, benda hidup, dan beban angin, sesuai dengan standar rekayasa struktur. Di sini ada langkah-langkah analisis struktur. Yang pertama, modeling struktur. Struktur jembatan dimodelkan dengan memperhitungkan elemen-elemen seperti tali gantung, menara penyangga, dan dek jembatan. Setiap elemen direpresentasikan sebagai vektor dengan besar dan arah tertentu. Yang kedua ada penetapan beban. Berbagai beban seperti beban mati, hidup, dan angin diterapkan pada model. Setiap beban diwakili sebagai vektor gaya yang bekerja pada titik-titik tertentu. Yang ketiga ada penyelesaian vektor. Dengan menggunakan hukum-hukum vektor seperti hukum Newton dan prinsip mekanika struktur, dilakukan penyelesaian vektor untuk menentukan gaya dan momen pada setiap elemen struktur jembatan. Yang keempat ada analisis stabilitas. Hasil dari penyelesaian vektor digunakan untuk mengevaluasi kestabilan struktur jembatan. Faktor-faktor seperti tegangan, maksimum, deformasi, dan faktor keamanan diperiksa untuk memastikan bahwa jembatan dapat menahan beban yang diantisipasi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Faisal Hidayat. Oke, baik. Terima kasih Kartika. Jadi di sini kita akan membahas tadi kasus analisis struktur jembatan gantung. Sebuah tim insinyur struktur bekerja pada desain jembatan gantung. Mereka ingin memeriksa kestabilan struktur dengan menganalisis sistem persamaan linear homogen menggunakan vektor SPL, sistem persamaan linear homogen. Misalkan, kita memiliki jembatan dengan tiga tumpuan titik tetap yang diwakili oleh vektor posisi P1, P2, dan P3. Dalam ruang tiga dimensi, setiap tumpuan memiliki koordinat X, Y, dan Z. Oke, di sini jadi ada rumus vektor tumpuan, yaitu T sama dengan vektor P1, P2, dan P3. Itu menyatakan vektor posisi dari masing-masing tumpuan. Terus di sini juga ada rumus matriks koefisien homogen A, yaitu A sama dengan matriks P1, P2, dan P3. Itu untuk menyatakan matriks koefisien homogen. Terus di sini juga ada vektor SPL homogen atau X yang bisa dirumuskan dengan AX sama dengan 0, menyatakan sistem persamaan linear homogen. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan atau metode lainnya, tim insinyur dapat menyelesaikan sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 untuk mendapatkan vektor solusi X.
Solusi ini menyediakan informasi tentang kestabilan dan keseimbangan struktur jembatan gantung. Jadi, vektor SPL homogen dengan metode eliminasi Gauss-Jordan itu bisa menyediakan informasi tentang kestabilan dan keseimbangan struktur jembatan gantung. Lanjut, contoh solusi dapat melibatkan nilai-nilai koordinat yang menyatakan posisi relatif dari tumpuan terhadap satu sama lain. Dengan menganalisis solusi vektor SPL homogen, tim insinyur dapat memastikan bahwa jembatan gantung tersebut memenuhi persyaratan kestabilan struktural yang diperlukan. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Emir Syaraf Syandani. Baik, terima kasih Faisal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal analisis struktur jembatan gantung dengan kaitannya pada vektor. Jadi, disebutkan bahwa sebuah jembatan gantung memiliki 3 tumpuan yang diwakili oleh vektor posisi, yang terdiri dari vektor P1 min 1 1 1, vektor P2 min 2 2 2, vektor P3 min 1 3 2. Pada tahap pertama, susunlah matriks koefisien homogen A untuk sistem persamaan linier homogen yang mempresentasikan kestabilan struktur jembatan gantung. Tahap selanjutnya, kita tentukan vektor solusi X. Dari sistem persamaan linier homogen, matriks A kali vektor X sama dengan 0 menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk membentuk baris eselon tereduksi. Selanjutnya, pada tahap pertama, kita ubah vektor-vektor tersebut membentuk suatu matriks A yang disesuaikan dengan masing-masing urutannya, yaitu P1, P2, dan P3. Setelah itu, matriks-matriks ini kita lakukan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk membentuk baris eselon reduksi. Selanjutnya, untuk membentuk baris eselon reduksi, kita lakukan operasi OBE. Untuk tahapan-tahapannya, pertama saya ingin mengubah pada baris 1 kolom 1 untuk diubah ke dalam satu utama dengan cara mengalihkan baris 1 dengan min 1. Lalu pada baris kedua dan baris ketiga saya ingin mengubah membentuk 0 dengan cara menambahkannya dengan min B min baris 1. Dan selanjutnya saya ingin mengubah baris kedua pada kolom ketiga untuk diubah menjadi satu utama dengan cara mengalihkan baris 2 dengan setengah. Dan selanjutnya pada baris ketiga saya ubah dengan cara menambah dengan min B2. Dan ini adalah hasil dari matriksnya. Dan selanjutnya matriks ini akan diproses dan dijelaskan oleh Sri Novela Ramadhani. Terima kasih, Emir. Baik, dari matriks yang tadi dijelaskan oleh Emir, kita bentuk eselon reduksi menunjukkan bahwa variabel X3 adalah variabel bebas. Solusi umumnya dinyatakan sebagai X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan X2 dan X3-nya menjadi X1 sama dengan min X2 min X3 atau dikurang X3. Dan nantinya itu akan menjadi X1 sama dengan min S min 0. Nah, dari mana sih min S ini? Kenapa bisa X2 diubah menjadi S? Nah, kita lihat lagi matriks yang tadi dijelaskan oleh Emir. Dalam matriks tersebut, kita lihat adakah kolom-kolom yang tidak memiliki satu utama. Nah, kita dapatkan yaitu kolom X kedua, kolom kedua maksudnya. Nah, kolom kedua ini atau kolom X2 ini kita misalkan sebagai S. Lalu kita substitusikan ke persamaan X1. Jadi X1 sama dengan min S. Lalu kita lihat juga untuk X3-nya dalam matriks tersebut, kita lihat X3-nya sama dengan 0. Sehingga vektor solusinya adalah min S, S0. Dan nantinya itu S akan kita pisahkan menjadi vektor min 1, 1, 0 dikalikan S, di mana X3 adalah variabel bebas. Oke, lanjut. Oke, telah selesai pembahasan studi kasus mengenai analisis struktur jembatan gantung. Kesimpulannya adalah melalui analisis struktur dengan penyelesaian vektor, kita dapat memastikan bahwa jembatan gantung dirancang dan dibangun dengan prinsip-prinsip mekanika yang benar. Hasil analisis ini memberikan pandangan yang komprehensif terhadap respons struktural jembatan
terhadap berbagai beban, sehingga memastikan keamanan dan keberlanjutan fungsinya dalam jangka panjang. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan banyak terima kasih atas atensi dari Pak Iqbal Maulana sebagai dosen pengampu mata kuliah aljabar linear dan teman-teman sekalian. Saya pribadi juga ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kerja dari teman-teman kelompok saya, yakni kelompok 8. Semoga pembahasan yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.